Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Alaska, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan terkhususnya yang ada di dalam Komal ini yang lagi mengikuti live kajian di Uripi Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Di pagi atau di ba'da subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tentang Saya Maha Kuasa dan Saya Maha Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan di dalam forum-forum perdebatan antara Islam dan Kristen, tadinya kajian ini terimplikasi dari saya nonton perdebatan tentang penciptaan, yakni sahabat-sahabat kita saling memperdebatkan matahari itu ciptaan siapa, bulan itu ciptaan siapa, bumi itu ciptaan siapa, air itu ciptaan siapa, siang malam itu ciptaan siapa, dan sebagainya. Mereka semua bilang itu semua ciptaan Allah atau ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Namun kita selama ini hanya menduga-duga dan hanya beriman kepada yang gaib, sehingga semua itu nampak gaib, hanya kata-katanya saja, hanya anggapan-anggapan manusia saja. Kenapa? Karena manusianya masih ada. Sehingga manusia memahami Tuhan dengan cara kepahamannya. Mengimani Tuhan dengan cara pengertiannya sendiri. Sehingga tanpa kita sadari bahwa sebenarnya yang ada di dalam hati kita selama ini hanyalah masih kita sendiri. Berarti yang jadi Tuhan selama ini kita tidak menyadari bahwa diri kita sudah puluhan tahun lamanya sudah menjadi Tuhan di dalam tubuh ini, menjadi Tuhan di dalam raga ini, sehingga menyaksikan segala sesuatu hanya kata-katanya saja. Imannya kata-katanya, kata kitab-kitabnya, kata pendetanya, kata kiainya, kata ustadznya, hanya kata-katanya. Kita tidak bisa mencari sendiri, membuktikan sendiri agar kita melepaskan semua yang kata-katanya. Sehingga kita melepaskan semua yang jari-jari. Sehingga kita bisa menyaksikan apa yang diciptakan dan siapa yang menciptakan.
Sesungguhnya yang diciptakan dan yang menciptakan itu ahad. Tidak jauh beda. Karena sebenarnya yang kuasa dan yang dikuasai ya ahad tunggal. Maka dari itu saya angkat judul Saya Maha Kuasa dan Saya Maha Pencipta. Kita ambil dalilnya di dalam Al-Quran, silakan dibuka. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya orang-orang yang beriman saja yang memahami tanda-tanda penciptaan Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa berkuasa dan yang bisa mencipta. Makna orang-orang yang beriman di sini sebenarnya bukan orang. Dikatakan orang yang beriman menurut manusia dan orang yang beriman menurut Tuhan, menurut Allah itu beda. Orang-orang yang beriman menurut manusia, imannya masih iman versi manusia. Imannya masih versi kata-katanya. Imannya masih jari-jari. Jari Al-Quran, jari hadis, jari kiai, jari ustadz, jari alim ulama, dan sebagainya. Imannya masih hanya ikut apa pendapat ulama, ikut apa pendapat ustadz, ikut apa pendapat pendeta, dan sebagainya. Imannya masih iman ala manusia. Namun beda yang dikatakan iman di sisi Allah. Orang-orang yang beriman di sisi Allah itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi tidak ada lagi manusianya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman. Maknanya orangnya sudah tidak ada, kembali manunggal dening Gusti, kembali esa dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman menurut Allah. Orang-orang yang beriman menurut Allah. Orang-orang yang beriman menurut Bapa yang sudah esa kembali kepada kuasa Bapa, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Tuhan. Jadi sudah tidak ada manusianya lagi. Enjoy saja. Itulah bedanya kepahaman iman di sisi dalam sudut pandang manusia dan dalam sudut pandang ketuhanan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar, dengan nyata. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Hanya Allah lah yang tahu apa yang diciptakan. Hanya Allah lah yang tahu
manusia yang dikehendaki untuk beriman. Jadi memang hanya orang-orang yang beriman saja yang tahu. Yang tidak beriman hanya kata-katanya. Berdebat, berbantah-bantah, tidak ada selesainya. Kenapa? Karena imannya masih kata-katanya. Maka dari itu di kajian YouTube Uripe Spasi Allah ini untuk edukasi bagi saya dan bagi kita semua, sehingga supaya kita beriman bukan hanya kata-katanya, tidak mengikuti sanad-sanad orang lain, tapi mengikuti sanad kita sendiri. Siapakah itu? Allah. Siapakah sanad kita? Tuhan. Siapa sanad kita? Allah. Karena dari Allah, karena dari Tuhan, karena dari Allah lah kita terlahir. Dari Allah lah kita terwujud ke dunia ini. Inilah sanad-sanad yang besar, yang benar, sehingga kita tidak dibodoh-bodohi lagi di dalam beriman kepada Tuhan. Kita buka lagi di dalam surat Al-Imran. Al-Imran ayat yang ke-190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sadaqallahul azim. Itulah kenyataannya, kita diberikan Allah akal ini untuk menembus Allah. Kita diberi akal ini untuk kembali kepada Allah. Kita diberi akal ini supaya kita bisa mi'raj kepada Allah. Kita diberi akal ini supaya kita bertajalli kepada Allah. Kita diberi akal ini untuk kembali kepada Allah. Itulah yang disebut ulil albab, itu orang-orang yang menggunakan kendaraan akalnya untuk sampai kepada Tuhan. Jadi logik iman itu logik, agama itu logik nyata, tidak khayalan, bukan angan-angan. Jadi agama, bertuhan, neraka, surga itu nyata, bukan khayalan. Jangan nunggu-nunggu nanti. Kita telah dibohongi telah lama. Kita telah ditipu sudah lama. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu kita sendiri yang mengikuti sanad-sanad yang selain Allah. Kita ditipu oleh diri kita sendiri karena kita mengikuti sanad-sanad secara kemanusiaan. Sanad-sanadnya orang dahulu, sanad-sanadnya yang diceritakan kiai, ustadz, pendeta, dan sebagainya. Karena kita tidak bersanadkan langsung kepada Tuhan, maka kita selama ini tidak menggunakan akal kita sebagai kendaraan sendiri menuju Allah. Maka dari itu, jadilah ulil albab. Pakailah akal kita untuk kembali kepada Allah. Loh, katanya agama itu tidak boleh pakai akal, Ustaz. Kebanyakan orang kan begitu. Pokok yang penting imani saja. Itu kan kata setan. Iman yang buta. Pokoknya iman. Ketemu tidak ketemu dengan yang diimani, pokoknya iman. Itulah ajaran setan, yang mana setan itu selalu menghembuskan kepada hati manusia supaya beragama dan bertuhan itu tidak usah pakai akal.
pokoknya kamu iman, pokoknya kamu percaya. Maka dari itu setelah puluhan tahun kita ditipu oleh iblis dan setan karena kita selama ini sholatnya hanya nyembah setan. Syahadatnya hanya syahadat kepada setan. Zakatnya hanyalah dihadapkan kepada setan, puasanya untuk setan, hajinya untuk setan. Kenapa? Karena manusianya lebih wujud daripada Tuhan di dalam dadanya. Makanya kita selama ini tidak usah pakai akal agama itu, tidak usah pakai akal menuju Tuhan itu. Untuk menuju Tuhan dan bertemu Tuhan tidak boleh pakai akal. Pokoknya harus kamu imani saja. Itulah doktrin setan yang terkutuk yang selama ini puluhan tahun kita terbelenggu menjadi budak-budaknya setan untuk diadu. Kita menjadi peliharaan-peliharaan setan untuk diadu kepada sesama manusia. Kadang diadu berbantah-bantahan sesama muslimnya sendiri. Berbantah-bantahan tentang ayat, tentang hadis, tentang hukum fikih dan sebagainya. Itulah tujuan setan untuk mengadu domba manusia. Karena manusianya masih senang jadi domba. Makanya diadu domba. Maka dari itu kata Al-Quran, barang siapa yang masih mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada binatang ternak, yakni domba. Maka dari itu bangkitlah dari kematianmu, bangkitlah dari tidak kesadaranmu, bangkitlah dari tidur panjangmu, seperti Ashabul Kahfi yang sudah lama tidur. Bangkit supaya engkau bisa bangkit kembali menuju Tuhanmu. Pakai apa? Pakai akalmu. Jadi jangan mau lagi dikepo-kepoi, disesat-sesatkan oleh setan yang mana imannya pokoknya iman saja, jangan membantah. Pokoknya percaya saja, jangan membantah. Nanti kalau kamu membantah, kafir, musyrik, murtad. Itu yang ditakut-takuti oleh setan kepada manusia yang tidak menggunakan akalnya. Orang-orang yang tidak masuk di dalam ulil albab, masuk pintu kebesaran Tuhan. Babun itu kan pintu. Saya ulang lagi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi pakailah akal kita. Jadi memang bila kajian di YouTube Uripi Allah ini membawa dampak edukasi kebaikan, kesadaran bagi Anda yang mendengar kajian ini. Bila Anda tidak membagikan kebenaran ini kepada orang lain, berarti Anda telah menyembunyikan al-haq, Anda telah menyembunyikan kebenaran, Anda telah menghambat kebenaran. Hanyalah untuk kepentingan Anda sendiri. Apakah kepentingan Anda? Supaya tetap di dalam, supaya mudah diadu domba oleh setan. Jadi supaya kita tidak diadu oleh setan, diadu domba, maka bila YouTube Uripi Allah ini sangat bermanfaat untuk edukasi keimanan bagi sahabat-sahabatku, maka sebarkanlah, maka sampaikanlah. Meskipun mereka tidak paham, meskipun mereka tidak menerima, yang penting tugas kita hanya untuk menyampaikan jalan yang benar. Kita buka lagi dalilnya.
Nanti setelah kita baca dalilnya kita jelaskan agar nampak semua itu pakai akal fikir kita. Kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda bi sittatin ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yadlubuhu hasitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين, yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul azim. Inilah buktinya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Coba kita pahami, langit dan bumi, hidup dan badan. Kita selama ini mengenal hari adalah 7 hari. 6 masanya apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kembali ke Ahad lagi. Jadi yang lain dari hari Ahad yakni 6 hari. Supaya apa? Supaya di dalam 6 hari itu manusia kembali kepada Ahad. Kembali kepada Tuhan di hari Ahad. Hari Isnin, manusia menduakan antara dirinya dengan Tuhan. Ada 2 isnani, isnin. Ada hidup dan badan telah diakui oleh manusia, yang mana awalnya manusia dari Ahad, dari Tuhan, dari Allah, dari Allah. Namun ketika manusia diciptakan, maka hidup dan badan telah diakui oleh manusia. Itulah yang dimaksud hari Isnin, hari kedua. Yang kemudian hari Salas, yakni hari Selasa. Berapa Salas itu? 3. Ketika hidup dan badan dicipta, ketika hidup dan badan diakui oleh manusia, inilah manusia yang makan buah khuldi, buah terlarang. Hari yang ketiga manusia merasa bisa berkuasa atas hidup dan badan ini. Lagi bergerak kemanapun, lagi ngapain, manusia selalu mengaku-ngakui di dalam hatinya, ini aku yang berbuat, ini aku yang sholat, ini aku yang ibadah, ini aku yang bekerja, ini aku yang bisa naik motor, ini aku yang bisa bernyanyi, ini aku yang bisa makan, ini aku yang bisa minum. Itulah yang dimaksud salas. Ketika hidup dan badan dikuasai oleh manusia, maka semuanya akan dikuasai, akan diambil alih dari Allah menjadi milik manusianya. Yakni hari yang selanjutnya, hari Rabu, Arba 4. Maka manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan harta-hartanya, uang-uangnya, sibuk dengan jabatan-jabatannya, sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan istri-istrinya. Kemudian hari Khamis, hari yang kelima,
maka manusia tenggelam di dalam dunia, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Hari Jumat, maka dikumpulkanlah dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kumpul Jumat di hari Jumat. Maka dari itu umat Islam kalau hari Jumat itu Jumatan. Untuk apa? Mengumpulkan, ngumpuli hati marang Gusti, kumpulnya jiwa kepada Tuhan. Maknanya menyerahkan diri manusianya kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Jumat. Yang dimaksud sholat berjamaah itu ketika manusia sudah enjoy di dalam Tuhannya. Itulah yang dimaksud hari Jumat, jamaah. Sabat persiapan hari keheningan untuk persiapan menuju Ahad. Jadi bila hari Sabat atau Sabtu itu hari kehormatan bagi saudara kita yang ada di Israel sana, Yahudi. Di hari Sabat itulah meskipun mereka berkendara di jalan, bila sudah mendengarkan sirine, maka ia berhenti dan mengheningkan cipta. Itulah hari Sabat. Kemudian sampai puncaknya kembali ke Ahad. Jadi yang dimaksud penciptaan 6 hari itu demikian. Lalu dia bersemayam di atas ars, di atas penciptaannya. Jadi Tuhan, jadi Allah itu bersemayam pada seluruh ciptaannya. Arsyil azim. Jadi sebenarnya Allah itu bersemayam ada pada tiap diri manusianya. Bersemayam di apa yang diciptanya. Jadi aras itu bukan aras pemahaman manusia, tapi arsyil azim itu ketika Allah menguasai apa yang diciptakannya. Jadi memang bila masih ada Tuhan, manusia di dalam dadanya rapaham, range, bingung dewi karena imannya masih mengikuti iman yang jari-jari. Imannya mengikuti iman kata Al-Quran, kata Injil, kata hadis, tidak memakai akalnya sebagai ulil albab. Memang kita saling menghormati. Anda duduk di makom manapun, di syariatkah, di torekokah, di hakikatkah, di ma'rifatkah, yang penting kita saling menghormati, saling enjoy di dalam kedudukan-kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Karena yang syariat juga ketetapan Tuhan. Karena yang torekoh pun juga ketetapan Tuhan. Karena yang berhakikat pun juga ketetapan Tuhan. Dan karena yang bermakrifat pun juga ketetapan Tuhan. Sama-sama ketetapan Tuhan. Jadi dimanapun duduk Anda yang penting enjoy. Sama halnya sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang penting kita menikmati apa-apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita didudukkan di Islam, ya nikmati, enjoy di dalam Islam kita. Yang Kristen, nikmati, enjoy di dalam kekristenan Anda. Jadi yang Islam dan jadi yang Kristen, jangan mencari-cari manusia lagi untuk supaya mengikuti Anda. Yakni agar supaya yang Islam masuk Kristen, yang Kristen masuk Islam. Percuma dan tak berguna bila Anda pindah agama, Anda tambah sesat. Anda tambah suka berbantah-bantahan, membantah agama-agama Anda yang dulu. Karena Anda merasa sok tahu dengan agama Anda yang dulu. Maka ya tambah tersesat, pindah agama kok tambah mencaci, menghina, menghibah agama
orang lain yang selama ini ia peluk, sehingga ia pindah agama, lalu ia menghina-hina agama dia yang dulu. Jadi percuma dan tak berguna, imannya tambah sesat. Bila masih ada kebencian, imannya tambah sesat. Meskipun pindah agama, bila masih ada saling menghujat, imannya masih sesat. Bila kita masih menilai-nilai orang lain, imannya masih sesat. Bila kita merasa benar sendiri dengan iman kita, pokoknya sesat. Kenapa? Karena manusia masih mentuhankan manusianya di dalam hatinya. Itulah kesesatan yang nyata. Jadi sebenarnya manusia inilah sesat itu. Seperti saya inilah. Ketika saya masih merasa diri saya adalah manusia, ia sesat. Kenapa? Karena manusia selama ini selalu merasa menjadi Tuhan yang asli di dalam kehidupan ini. Seolah-olah yang bisa ngomong manusianya. Seolah-olah yang bisa sholat manusianya. Seolah-olah yang bisa beribadah masih manusianya. Itulah manusia selama ini selalu ingkar dan tersesat dari jalan Tuhan karena tidak memakai ulil albab, akalnya. Jadi yang dimaksud di atas ars itu Allah pencipta segala sesuatu, bahkan Allah pencipta diri manusia. Nanti saya jelaskan kunci rahasianya masuk di dalam Arsyil Azim. Nanti setelah kita bahas ini di akhir-akhir kajian ini, saya buka semuanya agar nyata dan tidak ada protes lagi di dalam hati kita. Anda akan saya tunjukkan apa yang dimaksud ulil albab. Anda saya bawa masuk ke dalam ulil albab. Anda saya bawa masuk ke dalam akal pikiran Anda sendiri. Nanti setelah saya bacakan ayat-ayatnya. Kita lanjutkan. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Dalil atau dasar sumber dari Al-Quran sudah kita bacakan. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita buka di dalam Alkitab, yakni Injil, bukti bahwa sesuai judul ini, saya Maha Kuasa dan Pencipta, agar kita memahami dengan akal, pikiran, dengan logika kita, memahami Tuhan dan memahami kuasa dan ciptaannya, agar tidak berdebat-debatan lagi di dalam kehidupan ini, agar hati kita bisa tenang, bisa enjoy. Itulah tujuan agama, itulah tujuan beriman, dan itulah tujuan bertuhan, yakni terciptanya kedamaian, terciptanya kebahagiaan, terciptanya ketenangan, terciptanya toleransi, terciptanya ke-enjoy-enjoyan. Bagi yang beragama Kristen, mari kita buka di dalam Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya, yakni Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maknanya ini? Hidup inilah berkuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makna air di sini adalah ma'ul hayat, air kehidupan. Sehingga
Dengan air kehidupan itu semuanya tercipta. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat yang keenam, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Yang ketujuh, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Dan jadilah demikian ini kalau di bahasa Al-Qur'annya kun fayakun. Ayat yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulah air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat yang ke-18, dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dari air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Ayat yang ke-21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat yang ke-23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Dan jadilah demikian itu kun fayakun. Ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan biji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat yang ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian, kun fayakun. Ayat ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat pertama, demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga dari Kejadian 2, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat yang kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ayat yang ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan, Shadaqallahul Azim. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara Injil dan Al-Quran. Al-Quran dan Injil, Zabur, Taurat itu milik Tuhan, datangnya dari Tuhan. Memang yang memperdebatkan perbedaan-perbedaan itu orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang belum ketemu Tuhan, maka masih membedakan antara Al-Quran dengan Injil. Karena manusia memahami Al-Quran dan karena manusia memahami Injil masih dengan kedagingannya, dengan hawa nafsunya, dengan keakuan dirinya, maka tak akan pernah nyambung.
Namun bila manusia beriman kembali kepada Tuhan, tidak ada kitab-kitab yang tidak nyambung, semuanya nyambung. Bahkan kitab diri manusia dengan kitab diri orang lain, bahkan orang Islam dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, Nasrani dan sebagainya akan nyambung. Bisa enjoy duduk bersama, enjoy di dalam berdiskusi, saling menghormati, saling menghargai, nyambung. Kenapa? Karena sudah nyambung semua. Hablu minallah wa hablu minannas. Namun bila manusia masih fanatik dengan hanya satu kitab saja, maka tak akan pernah nyambung akalnya. Akalnya tidak nyambung. Kenapa? Karena akalnya masih beku. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa sih rahasia dari ayat-ayat yang saya bawakan tadi, baik di dalam Al-Quran dan di dalam Injil tadi? Kalau kita pahami secara kemanusiaan, ya kayak gitu-gitu wae, bahkan bingung. Maknanya hanya dongeng belaka. Tanpa kita beriman kepada Tuhan, kita tidak memakai kendaraan akal untuk menuju iman kepada Tuhan, maka semua bacaan-bacaan baik yang ada di dalam Al-Quran, baik yang ada di Injil, hanya dongeng belaka dan hanya bacaan saja. Untuk kembali kepada iman yang sebenar-benarnya iman, jadi Al-Quran yang saya baca tadi, Injil yang saya baca tadi, pakailah kendaraan untuk masuk ke dalam dirimu. Sebenarnya judulnya ini Saya Maha Kuasa dan Saya Maha Pencipta. Tanpa diri saya, Abdul Halim, tanpa diri Anda, siapapun Anda, agama apapun Anda, berkeyakinan apapun Anda, tanpa diri saya dan tanpa diri Anda, ya alam semesta ini takkan pernah ada. Tanpa diri saya, tanpa diri Anda, tanpa diri manusia yang ada di dunia ini, maka langit bumi tak akan tercipta. Tanpa diri saya, tanpa diri Anda, tanpa diri seluruh manusia yang ada di dunia ini, maka tidak akan pernah menyaksikan laut, gunung, hutan, sawah, manusia, hayawan, tumbuhan. Manusia tak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan apa-apa. Jadi yang saya katakan di judul ini, Saya Maha Kuasa dan Saya Maha Pencipta. Bila manusianya sudah memahami dengan akalnya bahwa adanya diri kita, adanya diri saya, adanya diri Anda, semua itu di dalam Tuhan. Jadi Tuhan memakai kita dengan penciptaannya. Tuhan memakai kita dengan kuasanya. Bisa dipahami? Jadi Tuhan menciptakan kita semua sebagai khalifah, wakil-wakil Tuhan yang ada di dunia. Jadi orang-orang yang sudah berimanlah di dalam hatinya, sudah kembali kepada Tuhannya, itulah yang dimaksud wakil-wakil Tuhan. Itulah yang disebut khalifah fil ardh. Jadi dengan diri saya lah, dengan diri Anda lah, dengan diri manusia lah, maka terciptalah alam semesta ini. Itulah kuasa yang diberikan Allah, yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia untuk bisa menyaksikan alam semesta ini dan untuk hidup di dalam alam semesta ini. Jadi bila alam semesta ini tidak ada, maka manusia pun juga tidak ada. Jadi adanya alam semesta ini karena adanya saya. Adanya langit dan bumi karena adanya saya. Adanya siang dan malam karena adanya saya, adanya kita. Adanya baik dan buruk karena adanya kita. Adanya taat dan maksiat adanya diri kita. Ada Islam, ada Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha karena ada kita. Kalau tidak ada kita, tidak ada agama.
Karena kitalah ada Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Kalau tidak ada kita, tidak ada saya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat tidak akan pernah ada. Jadi hakikatnya Alkitab yang sebenar-benarnya Alkitab, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi yang dimaksud Alkitab itu yang agung. Diri Andalah Alkitab yang nyata. Diri manusia itulah kitab-kitab Tuhan. Khalifah-khalifah Tuhan, itulah kitab yang benar. Jadi pakailah akal, jangan kita dibodoh-bodohin lagi oleh iblis dan setan yang mana selalu mengadu domba iman kita dengan iman orang lain. Kenapa? Karena kita belum menemukan iman yang sebenar-benarnya iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tanya kepada sahabat-sahabat saya di bawah, kira-kira kajian di YouTube Uripe Spasi Allah ini mencerahkan atau tambah menyesatkan umat? Mohon jawaban secara jujur. Bagi yang paham, enjoylah di dalam kepahaman Anda. Bagi yang belum paham, Anda juga enjoy di dalam ketidakpahaman Anda. Karena yang paham dan yang tidak paham sama-sama dari Allah. Yang paham dan yang tidak paham sama-sama dari Allah. Yang paham dan yang tidak paham sama-sama dari Tuhan. Pakailah akalmu. Maka dari itu yang paham jangan sombong dan yang tidak paham jangan menggunjing, menghina, menyesat-nyesatkan. Maka ya tambah sesat. Yang tidak paham menengowai, nikmati saja, enjoy saja. Yang penting enjoy. Alhamdulillah, angkasa menjawab paham penuh dengan hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jawaban-jawabannya. Semoga kita semua selalu teredukasi dengan iman yang sebenar-benarnya iman ulil albab. Pakai akalmu. Kenapa akal? Kita diberikan akal untuk kendaraan kita memahami Tuhan dan memahami siapa diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya adakan tanya jawab, semoga kajian yang indah ini, yang penuh hikmah dan yang penuh makna ini, yang berjudul Saya Maha Kuasa dan Pencipta. Sayanya di sini ketika saya manusia sudah tidak ada lagi, yaitulah innani anallah. Jadi itulah firman-firman Tuhan yang menjadi manusia. Menjadi manusia yang mana? Ia menjadi saya. Kalau tidak ada saya yang menjadi manusia. Manusia yang mana? Bukan Yesus saja, bukan Isa saja, saya juga. Firman-firman yang menjadi manusia, ia jadi saya ini. Bila saya tidak ada, maka saya tidak bisa berfirman, tidak bisa berkata-kata. Memang firman itu jadi manusia. Kalau tidak ada manusia, ya tidak ada firman. Sepi, sunyi. Maka itulah diciptakan manusia agar rame. Yang penting enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.